Unjuk rasa penolakan Undang-Undang TNI berujung ricuh di Surabaya, Jawa Timur hingga Senin malam. Massa mahasiswa melempari polisi dengan batu serta merusak dan membakar fasilitas umum, bahkan merusak mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Polisi terus bergerak dari Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Pemuda Surabaya untuk membubarkan massa yang anarkis. Saya sampaikan tadi, kita sedang mendalami, ada beberapa memang yang kita amankan tadi. Kita akan dalami apakah memang itu melakukan pidana atau tidak, ya. Setelah dibubarkan polisi, massa langsung membubarkan diri. Sementara itu pihak kebersihan kota Surabaya melakukan pembersihan jalan akibat puing-puing batu dan beberapa fasilitas umum yang dirusak massa. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Amin. Paling jelek kan nih. Pria yang ditangkap jamaah dan marbot masjid ini merupakan pelaku pencuri mukena yang disiapkan masjid untuk para musafir yang tidak membawa mukena saat beribadah. Pelaku ini mencuri 10 mukena masjid Islah di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Aksi pelaku terekam oleh CCTV dan dilakukan seorang diri mengambil mukena di dalam lemari masjid, lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam. Penjaga masjid curiga melihat gerak-gerik pelaku sehingga aksi pelaku berhasil digagalkan. Itu apa yang diambil, Pak? Mukena. Itu yang malingnya cowok apa cewek? Cowok. Itu alasannya untuk apa itu penjelasan dia, Pak? Tapi dia kemarin tuh di sekta itu pengakuan dia untuk emaknya makan. Kini pelaku telah diserahkan warga ke pihak kepolisian Polsek Seberang Ulu 2 Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi Anda Lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Pram Senjaya. Sebagai pembuka, kami akan sajikan pemirsa berita viral hari ini. Di antaranya dituduh mencuri es krim, seorang bocah di Takalar, Sulawesi Selatan dianiaya sekelompok remaja. Sementara di Banyumas, seorang asisten rumah tangga pulang ke rumah dalam kondisi babak belur, diduga korban dianiaya majikannya di Jakarta. Seorang bocah 11 tahun dianiaya oleh dua remaja hingga alami memar di tubuhnya di Takalar, Sulawesi Selatan. Korban juga mengeluh sakit pada bagian dada dan punggung. Korban dituduh mencuri es krim di salah satu warung warga. Meski korban membantah, namun kedua pelaku tetap menganiaya korban. Keluarga korban akhirnya melaporkan kasus ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Takalar. Selamat pagi saudara, ini aku lagi punya berita duka nih. Ada anak. Seorang asisten rumah tangga asal Banyumas pulang ke kampung halamannya dalam kondisi memprihatinkan. Wajah korban alami luka lebam hingga gigi rontok. Korban diduga dianiaya oleh majikannya selama bekerja di Jakarta. Oleh warga, korban akhirnya dibawa ke RSUD Banyumas untuk dirawat. Korban diketahui baru bekerja selama 4 bulan di rumah sepasang suami istri di Jakarta. Menurut keluarga, majikan korban meminta uang 5 juta rupiah untuk menebus korban yang ingin pulang ke rumah. Kasus penganiayaan ini kini ditangani aparat kepolisian Polsek Somagede. Tolong ya diviralkan ya, tolong di-share ya, tolong ya kawan ya. Ini
Kebakaran 1 unit mobil mengangkut PP. Warga desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, membakar sebuah mobil jenis minibus milik kawanan pencuri. Aksi ini dilakukan lantaran warga kesal buah jeruk yang siap panen dicuri kawanan maling. Setidaknya ada 16 karung jeruk yang berhasil dicuri para pelaku. Tidak hanya membakar mobil, warga juga meringkus seorang pelaku dari 3 pelaku. Pelaku pun langsung diserahkan ke pihak berwajib. Menurut warga, pencurian buah jeruk marak terjadi, terutama menjelang Idul Fitri. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Rembang, Jawa Tengah membekuk komplotan spesialis curanmor dengan lokasi tempat pengajian dan juga pasar. Para pelaku mengincar sepeda motor yang kuncinya masih menempel di kendaraan. Polres Rembang, Jawa Tengah menangkap 4 pelaku curanmor dari sejumlah lokasi berbeda. 2 di antaranya merupakan residivis kasus yang sama. Pelaku kerap beraksi di lokasi pengajian dan pasar saat sepeda motor ditinggal pemiliknya. Pelaku juga enggan menggunakan kunci T, namun memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci di kendaraan. Setelah berhasil mencuri, sepeda motor dijual dengan harga 3 hingga 4 juta rupiah. Pihak kepolisian mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih waspada saat memarkirkan sepeda motor karena mendekati Hari Raya Idul Fitri, kejahatan cenderung meningkat. Tersangka masuk ke dalam pasar melalui pasar bagian barat. Setelah tersangka di dalam pasar, pada saat itu tersangka melihat 1 unit sepeda motor Honda Revo yang berada di depan sebuah kios, dan pada saat tersangka mendapat bahwa kunci motor tersebut menempel pada lubang kunci dan sekitar lokasi dalam keadaan gelap dan sepi, lalu muncul niat tersangka untuk mengambil barang milik orang lain tersebut. 2 unit sepeda motor diamankan sebagai barang bukti, sementara 4 pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, komplotan pelaku ganjal kartu anjungan tunai mandiri diringkus Satreskrim Polres Majalengka di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Akibat perbuatan mereka, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Dua pelaku ganjal ATM asal Lampung, M dan H, keluar dari kendaraan menuju ruang ATM untuk mengganjal mesin ATM. Sementara HR, warga Sumedang, menunggu di mobil, terekam di CCTV SPBU Raja Galuh. Saat salah satu korban, Rini, menekan nomor PIN sebanyak 3 kali, uangnya tak kunjung keluar. Pelaku yang sudah hafal nomor PIN korban meminta korban untuk membatalkan transaksi dan secara diam-diam menukar kartu asli dengan kartu tersangka. Pada saat korban melaporkan ke bank, ATM ini diambil oleh pelaku, dan karena sudah mengingat nomor PIN-nya, dikuraslah semua isi ATM yang ada pada rekening korban. Itu berapa orang pelakunya, Komandan? Pelakunya 3 orang. Saat ini, komplotan spesialis ganjal kartu ATM mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Dijerat pasal 363, pencurian dengan pemberatan, dan terancam 9 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Zohadi, iNews melaporkan. Seorang ayah yang juga ketua Ormas di Surabaya, Jawa Timur, tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia di bawah umur. Aksi bejat ini sering dilakukan oleh pelaku sejak 2 tahun yang lalu. Diduga cabuli anak tirinya yang berusia 15 tahun, seorang ayah ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. Diketahui MR telah melakukan aksi bejatnya terhadap anak tirinya AS sejak 2 tahun lalu. Aksi tersebut dilakukan saat ibu korban tidak berada di rumah. Modus operandi pencabulan yang dilakukan terhadap korban, pelaku kerap menggunakan celana dalam di dalam rumah saat bersama korban, dan seringkali tangan korban ditarik untuk memegang kemaluan pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga sering menempelkan kemaluannya ke punggung korban hingga membuat korban trauma dan depresi. Dari hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku, diketahui pelaku didiagnosa memiliki kelainan pedofilia atau menyukai dan berfantasi seksual dengan anak di usia puber. Namanya kayak rentetan gitu, tiap pulang suruh ngambil charger, itu anaknya masuk ke kamar, ternyata orang nggak pakai baju apa-apa.
ini ketakutan lihat papa tirinya seperti itu. Nah, kemudian dari hasil psikologi daripada tersangka kecenderungan kelainan seksual yaitu pedofili. Akibat perbuatannya, pelaku yang kini telah ditahan dan ditetapkan tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif kasus pembunuhan terhadap jasad wanita yang ditemukan tinggal kerangka di Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku yang telah memendam perasaan kepada korban nekat masuk ke rumah korban dan menyetubuhinya. Maju. Polisi menetapkan Ahmad Yani, 35 tahun, sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Feni Ere, wanita yang jasadnya ditemukan tinggal kerangka di tengah hutan di Palopo, Sulawesi Selatan, usai 1 tahun menghilang. Motif awal peristiwa tragis itu dipicu pelaku yang sudah lama menyimpan perasaan dengan korban. Pelaku nekat masuk ke rumah korban melalui plafon belakang rumah saat dalam pengaruh alkohol. Saat pelaku masuk ke kamar, korban berupaya melawan dan pelaku menganiayanya, hingga korban tak sadarkan diri kemudian menyetubuhinya. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban kemudian dibungkus menggunakan selimut, lalu dimasukkan ke dalam mobil milik korban untuk dibuang. Berdasarkan alat bukti, kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338. Pelaku juga membawa koper, ponsel, dan kartu ATM milik korban agar keluarga menduga korban kabur dari rumah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Pelaku maling burung di kawasan Manggarai Selatan, Tebet berhasil ditangkap warga saat melancarkan aksinya. Pelaku pun babak belur dihakimi warga. Warga Jalan Rusa, Manggarai Selatan, Tebet menghakimi seorang maling burung yang tertangkap saat beraksi di salah satu rumah warga. Aparat kepolisian berupaya mengamankan pelaku dari amukan warga saat akan membawa pelaku ke kantor polisi. Warga sebelumnya sudah menghakimi pelaku hingga babak belur. Menurut saksi, pelaku beraksi bersama rekannya sambil menggunakan sepeda motor. Namun warga yang curiga akhirnya menangkap pelaku saat akan mengambil burung di salah satu rumah warga, sementara rekan pelaku melarikan diri. Menurut warga, pelaku sempat mengancam warga dengan senjata tajam saat akan ditangkap. Nah, pada saat itu, karena ada warga yang gadang di tempat penangkapan itu, dia mengeluarkan senjata tajam, dilawanlah sama warga, akhirnya kena, dan akhirnya dikebukin, dibawa ke pos RW kita hanya bertanggung jawab supaya tersangka ini tidak mati. 10, ada berapa pelaku, Pak? Ada 2, cuma yang tertangkap 1. Iya, 1 orang. Pas ditangkap itu warga mana, Pak, dia ngakunya, Pak? Warga Menteng Atas, Rawa Jelawe, Pasar Rumput. Pihak kepolisian membawa pelaku ke Polsek Tebet untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga memburu satu lagi rekan pelaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Aksi pemalakan di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kondisi mabuk viral di media sosial. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Mohon atensi, segera muncul. Terima kasih masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, dituduh mencuri es krim, seorang bocah 11 tahun dianiaya oleh 2 orang remaja hingga mengalami luka memar di tubuhnya di Takalar, Sulawesi Selatan. Video penganiayaan yang direkam oleh rekan terduga pelaku viral di media sosial.
Dalam rekaman video amatir ini, nampak MY, seorang bocah 11 tahun, dianiaya oleh 2 orang remaja di area persawahan di Kabupaten Takalar. Korban MY dipukuli, ditendang, hingga terlempar ke sawah. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar dan mengeluh sakit pada bagian dada dan punggung. Penganiayaan terjadi Minggu sore saat korban dituduh mencuri es krim di salah satu warung milik warga. Meski korban mengaku tidak pernah mencuri, kedua pelaku tetap memukuli dan menendang korban. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Takalar. Malam orang tua korban, anak telah resmi melapor dan telah diterima laporannya. Hari ini kita sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, laporan kekerasan terhadap anak. Jadi saat ini anak korban bersama orang tuanya sedang dimintai keterangan. 1 dari 2 terduga pelaku ditangkap dan hingga kini masih dalam penyidikan unit PPA Satreskrim Polres Takalar. Sedangkan 1 pelaku lainnya dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, pemalakan meminta THR terjadi lagi. Kini pedagang pasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipalak oleh seorang yang mengaku sebagai pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, di mana pelaku dengan kondisi mabuk meminta uang senilai Rp200.000 per lapak. Mana nama retribusi? Mantap, oh. Iyalah. Tolonglah Pak Dedi, ini udah sangat meresahkan ini di Pasar Induk Cibitung. Dalam video amatir milik warga terlihat seorang pria mengaku sebagai pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi viral di media sosial lantaran aksi pemalakan yang dilakukan di Pasar Induk Cibitung dengan kondisi mabuk. Mantap, oh. Iyalah. Amanah nama retribusi. Mantap, oh. Dalam video tersebut terlihat pelaku meminta uang dengan dalih retribusi keamanan kepada para pedagang sebesar Rp200.000 per lapak dengan menggunakan kwitansi. Jadi minta tolong Pak ya, tolong ini ormas-ormas yang di Pasar Induk Cibitung ini diberesin Pak lah. Kita orang keberatan, Rp200.000 1 lapak. Seorang pedagang mengeluhkan aksi yang dilakukan pria yang mengaku pegawai pemerintah daerah lantaran sudah lama 4 tahun kejadian serupa terus berlangsung. Apa namanya? Kwitansinya sampean untuk pembayaran Agus. Para pedagang berani memviralkan karena adanya instruksi Presiden dan Gubernur Jawa Barat dalam menekan aksi pungli dan pemalakan. Karena hal tersebut membuat para pengusaha kecil menengah merasa keberatan. Usai videonya viral, pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf jika dirinya sudah melakukan kebohongan. Menurut Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang menyebut pria yang melakukan pemalakan bukan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Pasar induk, jadi nggak ada lah masyarakat personil Pemda begitu. Karena itu juga katanya informasinya juga habis minum kan di luar akal sehat. Berarti bisa dipastikan memang bukan. Saya yang menjamin itu bukan. Kombes Pol Mustafa juga menyampaikan siapapun yang mengatasnamakan ormas ataupun yang melakukan pemalakan atau meminta THR kepada masyarakat pasti akan kami tindak tegas sesuai dengan instruksi Presiden. Instruksi Gubernur Jawa Barat tidak dibenarkan aksi premanisme dibiarkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mobil pencuri jeruk di Jember dibakar massa usai mencuri berkarung-karung jeruk milik petani setempat. 1 pelaku berhasil ditangkap warga, sementara 2 lainnya kabur. 1 unit mobil mengangkut BP. Warga Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur membakar sebuah mobil jenis minibus milik kawanan pencuri. Aksi ini dilakukan lantaran warga kesal buah jeruk yang siap panen dicuri kawanan maling. Tidak hanya membakar mobil, warga juga menyita karungan jeruk dan meringkus seorang pelaku dari 3 pelaku. Menurut warga Desa Paleran, pencurian buah jeruk marak terjadi terutama jelang Lebaran Idul Fitri.
Meski warga kerap mengintai, para pencuri cukup lihai sehingga selalu lolos dan kabur. Dan kali ini, kawanan pencuri jeruk harus menerima batunya karena berhasil digagalkan warga. Walaupun warga membakar mobil hingga hangus, seorang pelaku yang tertangkap langsung diserahkan ke pihak berwajib. Ini mencuri ini di Desa Kedawung, itu banyak Pak, banyak yang diambil jeruk-jeruk wilayah sini Pak. Pelaku kurang lebih yang kena di dalam 1 orang Pak. Semuanya jumlah kurang lebih 4 atau 3 orang. Dibawa ke Polsek Umbul Sari Pak. Sering terjadi pencurian jeruk Pak, terutama. Jajaran Polsek Umbul Sari kini tengah mengejar 2 pelaku lain yang diduga lari ke Kecamatan Rambi Puji. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Anyus melaporkan. Jelang Lebaran, pemirsa, pengais koin atau uang receh di perbatasan Subang, Indramayu semakin marak. Polisi pun mengimbau agar aksi tersebut dihentikan saat volume arus mudik meningkat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, pengais uang receh di Jembatan Sewo, perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu semakin menjamur. Bahkan anak-anak di bawah umur kini ikut menjadi pengais uang receh. Selain berbahaya, aksi mereka juga mengganggu pengendara yang melintas. Bahkan mereka tak segan masuk ke tengah jalan hanya untuk berebut uang receh yang dilempar pengendara. Ngutin uang ini untuk apa? Buat makan. Terus? Buat beli baju lebaran. Buat fitra. Itu. Tiap hari mengutin uang receh di sini? Iya. Bapak nggak takut ada mobil, ketabrak mobil? Ya, takut katanya Mas. Tapi kan itu udah biasa gitu. Pihak kepolisian mengimbau aksi berebut uang receh tersebut dihentikan saat arus mudik mulai ramai. Kan suatu himbauan kepada masyarakat yang mengumpulkan koin di Sewo Hamil. Dan selalu pesan kami lakukan himbauan. Insya Allah besok kami rapikan dan juga tidak akan berlanjutkan di masa demi kelancaran dalam operasi ketupat nanti. Untuk mencegah aksi pengais koin saat arus mudik mulai ramai, polisi akan menurunkan anggotanya di sepanjang jembatan Sewo. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Seorang penumpang ditangkap petugas kereta komuter lain di stasiun Cilejit, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penumpang tersebut ditangkap karena membawa obat-obatan terlarang di dalam plastik yang dibawanya. Seorang penumpang kereta komuter lain ditangkap unit reskrim Polsek Tenjo yang membawa obat-obatan terlarang yang dibawa pelaku. Obat terlarang tersebut dibawanya dari Tanah Abang untuk diedarkan di sejumlah lokasi Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku membawa jenis obat terlarang, diantaranya jenis obat Heximer 390 butir, Tramadol 100 butir, dan uang senilai Rp217.000. Sebelumnya petugas komuter lain merasa curiga kepada salah satu penumpang yang berada di dalam gerbong. Lantaran curiga, petugas langsung mengamankan dan menurunkan pelaku di stasiun Cilejit, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa diantaranya 490 butir Heximer dan 100 butir Tramadol. Selanjutnya pelaku berhasil kami amankan dan dibawa ke Polsek Tenjo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. 3 bocah berusia 13 tahun menjadi korban ledakan petasan di Cilacap, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Mohon atensi, segera meluncur. Segera meluncur. Ya pemirsa, 3 remaja berusia 13 tahun menjadi korban ledakan petasan di Cilacap, Jawa Tengah. Ketiga korban mengalami luka bakar di sebagian besar tubuhnya dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ketiga korban remaja menjadi korban ledakan petasan di Cilacap, Jawa Tengah.
Ketiga korban menderita luka-luka di sekujur tubuhnya akibat terkena ledakan petasan yang dirakitnya. Saat ini ketiga korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit Agisna. Peristiwa bermula saat ketiga korban merakit petasan di pekarangan belakang rumah warga. Salah satu korban menyalakan api dan seketika itu petasan yang mereka rakit meledak. Ledakan yang cukup keras membuat warga mendatangi lokasi kejadian mendapati ketiga korban menderita luka-luka parah dan dievakuasi ke rumah sakit. Kemarin rakitnya anak-anak itu berkumpul di sini, merakit di atas. Nah, ini kemarin bisa ditempati 3 anak kayak gitu, tapi karena ledakan kemarin hancur, jadi sudah tidak berbentuk kayak gitu. Infonya obat ini berapa banyak? Kalau perkiraan itu sekitar 1-2 kiloan. Mereka terkena petasan atau mercon hasil rakitan mereka sendiri. Untuk saat ini, korban sedang perawatan atau menjalani perawatan di Rumah Sakit Agisna Sidoarjo. Untuk bahan pembuat mercon sedang dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan terkait asal-usul bahan mercon yang diperoleh para korban membuat petasan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki terjadi di depan Mapolsek Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Peristiwa naas ini terekam kamera CCTV. Kamera pengawas dari Polsek 11 Kota Tarusan, Pesisir Selatan merekam peristiwa laka lantas yang terjadi di depan Mapolsek tersebut. Dalam rekaman tampak seorang pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Padang menuju Painan dan menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan di jalan raya tersebut. Kedua korban terpental sejauh 100 meter di jalan raya. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek 11 Kota Tarusan dan warga setempat yang melihat peristiwa tersebut langsung melakukan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Tarusan karena mengalami patah tulang. Jadi kejadian tersebut mengakibatkan pejalan kaki terpental saat mengalami kecelakaan tersebut. Untuk pejalan kaki kondisinya saat sekarang ini mengalami patah kaki dan pengendara dalam keadaan luka-luka. Jadi kita tadi segera mungkin mengevakuasi korban. Polisi mengimbau kepada para pengendara agar mengurangi kecepatan saat melaju di kawasan tersebut karena rawan terjadi kecelakaan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ciptakan suasana aman dan nyaman saat mudik Lebaran, aparat kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan jasa penitipan kendaraan gratis. Tidak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 juga bisa dititipkan hingga 7 hari setelah Lebaran. Masyarakat Kota Sidoarjo yang akan mudik ke daerah asal di luar Kota Sidoarjo kini tidak perlu khawatir meninggalkan kendaraannya di rumah. Seiring mulai libur aktivitas sekolah dan jelang mudik Lebaran, aparat kepolisian Sidoarjo membuka layanan jasa penitipan kendaraan gratis sebelum dan sesudah Lebaran. Tidak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 juga bisa dititipkan di halaman parkir Mapolresta Sidoarjo selama ditinggal mudik Lebaran. Selain gratis, keamanan kendaraan yang dititipkan juga dijamin karena akan dijaga selama 24 jam oleh anggota kepolisian yang siaga di lokasi penitipan. Untuk menggunakan jasa penitipan kendaraan gratis ini, masyarakat hanya diminta menunjukkan dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM serta fotokopi KTP pemilik kendaraan. Jadi nanti ada pengamanan melalui kegiatan patroli, kemudian kita juga menyiapkan tempat untuk penitipan barang. Nanti masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan mudik apabila akan menitipkan kendaraannya, nanti disiapkan fasilitas yang ada di Polresta Sidoarjo.
Selain membuka jasa penitipan kendaraan gratis, Polresta Sidoarjo juga membuka layanan online bagi masyarakat yang memiliki masalah saat momen mudik Lebaran dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas setiap harinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. Sebuah bus menabrak bengkel di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya bangunan hancur, 5 orang terluka dan 6 motor rusak. Bus jurusan Ponorogo Madiun menabrak bengkel di tepi jalan raya Desa Purwosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat bus hendak menyalip kendaraan di depannya. Namun sopir panik saat melihat sepeda motor hendak belok kanan. Sopir banting setir ke kanan menghindari tabrakan dan akhirnya menabrak bengkel dan 6 motor yang sedang parkir. Kerasnya hantaman membuat bangunan rubuh dan 5 warga terjebak di reruntuhan bangunan hingga terluka. Bus cendana yang melintas lalu kanan, sehingga ada penyeberang kendaraan Vario AE 5793 yang tidak bisa dihindarkan, akhirnya tertabrak kendaraan Vario tersebut. Akhirnya kendaraan bus terpelanting ke kanan menghindari kendaraan tersebut sehingga menabrak dari bengkel di sebelah pintu masuk Desa Purwosari. Guna proses penyidikan, sopir bus beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor polisi Satlantas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang tokoh agama di Depok, Jawa Barat melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian wajahnya. Korban penganiayaan, Reno Julianto, mengatakan bahwa pelaku memang kerap kali bersitegang dengan masyarakat sekitar. Ia pun telah melaporkan peristiwa yang dialami ke Polres Metro Depok dengan sejumlah barang bukti seperti baju yang dikenakan saat kejadian dan hasil visum. Lu kalau lewat ada tetangga, ditegur. Jangan diem. Lu maunya apa? Kita berantem ke lapangan. Nggak usah, di sini aja sih, sini aja. Di sini banyak orang. Sini aja sih. Saya nggak ngira tuh kalau dia akhirnya bakal dia lepas sarung, taruh payung karena masih kondisi hujan. Kalau mau boleh udah. Dilihat di video itu, saya. Diketahui bahwa pelaku penganiayaan dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan. Kini kasusnya telah ditangani Satreskrim Polsek Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saya akan membacakan sejumlah laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai sejumlah kasus kriminal yang terjadi, pemirsa. Yang pertama, pemirsa, kita simak bersama-sama dari @fauzan61. Lapor Pak Polisi, di Jalan Mandor Bashir, Kukusan Depok, sering sekali terjadi kemalingan di rumah warga pada saat malam hari. Mohon patrolinya, Pak. Kemudian pemirsa, laporan yang kedua ini datang dari @susanti882. Lapor Pak Polisi, mohon patrolinya saat siang hari di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan karena sering rawan begal ponsel. Banyak pelajar yang menjadi korbannya. Laporan yang ketiga, pemirsa, datang dari @arandi_70. Pak Polisi, di sekitar warung pojok Kalideres, Jakarta Barat ini seringkali terjadi pencurian spion mobil saat pagi dini hari. Mohon untuk patrolinya, Pak, karena sudah sangat meresahkan warga. Dan pemirsa, itu dia tadi, pemirsa, laporan dari sejumlah masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Penjualan BBM solar ilegal di Sidoarjo, Jawa Timur digagalkan polisi. Aksi pelaku dilakukan dengan modus membeli BBM solar bersubsidi di SPBU untuk kemudian dijual kembali dengan harga non-subsidi. Upaya penjualan BBM jadi solar secara ilegal berhasil digagalkan tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. 2 unit truk yang sedang membeli BBM solar bersubsidi lebih dari 2 ton di sebuah SPBU Taman dan Tanggulangin Sidoarjo berhasil diamankan beserta 4 pelaku, yakni sopir dan kenek truk.
Para pelaku sengaja membeli BBM solar bersubsidi ke sebuah SPBU di Taman Sidoarjo dan Tanggulangin Sidoarjo dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali ke penadah dengan harga non-subsidi. Akibat perbuatan keempat pelaku, negara dirugikan lebih dari 2 miliar rupiah. Kerugian negara yang timbul dari 2 TKP ataupun kegiatan ini yaitu sebesar 2 miliar 200 juta rupiah. Kini polisi memburu penadah BBM yang dijual para pelaku, termasuk menyelidiki apakah ada kerjasama para pelaku dengan karyawan SPBU sehingga bisa membeli BBM solar bersubsidi dalam jumlah yang besar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens melakukan olah TKP aksi penyerangan kelompok bersenjata di distrik Anggruk, Yahukimo, Papua. Para korban merupakan guru dan tenaga medis di mana salah satunya meninggal dunia. Satgas Ops Damai Kartens 2025 dan jajaran Polda Papua mengevakuasi korban serangan terhadap puskesmas dan sekolah YPK Anggruk oleh kelompok sipil bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Dalam serangan tersebut, 10 guru dan tenaga medis menjadi korban. Satu di antaranya atas nama Rosalina Rerek Sogen meninggal dunia. Para korban merupakan tenaga pendidikan yang tengah bertugas memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Proses evakuasi terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Tim Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 melakukan olah TKP di 3 lokasi penyerangan. Berdasarkan olah TKP, para pelaku diperkirakan berjumlah 15 orang dan melakukan penyerangan dengan senjata tajam. Dari hasil olah TKP diketahui bahwa kejadian ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 dan Sabtu pagi tanggal 22 Maret 2025. Untuk mencegah gangguan keamanan lanjutan, Satgas Ops Damai Kartens masih melakukan penjagaan ketat di distrik Anggruk. Dari Yahukimo, Papua, Chantri Suripati, iNews melaporkan. Dituduh mencuri es krim, seorang bocah 11 tahun dianiaya oleh 2 orang remaja hingga mengalami luka memar di tubuhnya di Takalar, Sulawesi Selatan. Video penganiayaan yang direkam oleh rekan terduga pelaku viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir ini, nampak MY, seorang bocah 11 tahun, dianiaya oleh 2 orang remaja di area persawahan di Kabupaten Takalar. Korban MY dipukuli, ditendang, hingga terlempar ke sawah. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar dan mengeluh sakit pada bagian dada dan punggung. Penganiayaan terjadi Minggu sore saat korban dituduh mencuri es krim di salah satu warung milik warga. Meski korban mengaku tidak pernah mencuri, kedua pelaku tetap memukuli dan menendang korban. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Takalar. Malam orang tua korban, anak telah resmi melapor dan telah diterima laporannya. Hari ini kita sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, laporan kekerasan terhadap anak. Jadi saat ini anak korban bersama orang tuanya sedang dimintai keterangan. 1 dari 2 terduga pelaku ditangkap dan hingga kini masih dalam penyidikan unit PPA Satreskrim Polres Takalar. Sedangkan 1 pelaku lainnya dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaku maling burung di kawasan Manggarai Selatan Tebet berhasil ditangkap warga melancarkan aksinya. Pelaku pun babak belur dihakimi warga. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di Lapor Polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id. Dan cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Today bersama dengan rekan kami Aril Sahadi dan Togi Snaga langsung dari iNews Center Jakarta. Saya Pram Senjaya, Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Warga Jalan Rusa, Manggarai Selatan, Tebet menghakimi seorang maling burung yang tertangkap saat beraksi di salah satu rumah warga.
Aparat kepolisian berupaya mengamankan pelaku dari amukan warga saat akan membawa pelaku ke kantor polisi. Warga sebelumnya sudah menghakimi pelaku hingga babak belur. Menurut saksi, pelaku beraksi bersama rekannya sambil menggunakan sepeda motor. Namun warga yang curiga akhirnya menangkap pelaku saat akan mengambil burung di salah satu rumah warga, sementara rekan pelaku melarikan diri. Menurut warga, pelaku sempat mengancam warga dengan senjata tajam saat akan ditangkap. Nah, pada saat itu, karena ada warga yang gadang di tempat penangkapan itu, dia mengeluarkan senjata tajam. Dilawanlah sama warga, akhirnya kena. Dan akhirnya dikebukin, dibawa ke pos RW kita. Kita hanya bertanggung jawab supaya tersangka ini tidak mati. Ada berapa pelaku, Pak? Ada 2, cuma yang tertangkap 1. Iya, 1 orang. Pas ditangkap itu warga mana Pak dia ngakunya Pak? Warga Menteng Atas, Rawa Jelawe, Pasar Rumput. Pihak kepolisian membawa pelaku ke Polsek Tebet untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga memburu satu lagi rekan pelaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.